A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya al-haq adkhilna mudkhala sidiqin wa akhrijna mukhraja sidiqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Ya al-haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mujahidin fi Filistin wa fi kulli makan. Ya Aziz ya Jabbar ya Rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita kembali berjumpa di channel YouTube kesayangan kita, yaitu channel iDream TV, dalam program Tadabbur Al-Quran, di mana insyaallah kita akan kembali mencoba mengkaji, mempelajari apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Quran. Dan ini merupakan upaya bagi kita untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itu mudah-mudahan kita semua akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan hamba-hambanya yang saleh dan dimasukkan ke dalam surganya. Jangan lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk orang yang akan berbahagia nanti ketika berjumpa dengan Allah di yaumul mahsyar nanti dalam keadaan sejahtera, dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam jannahnya dan dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat yang dirahmati Allah di manapun Anda berada, di dalam program Tadabbur Al-Quran kali ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala firman di dalam Al-Qur'an. Dan pada episode-episode sebelumnya kita sudah menuntaskan tadabbur juz amma yang sebagian besar saya ambil dari sebuah buku yang ditulis oleh guru kita Al-Ustaz Dr. Saiful Bahari. Dan untuk episode kali ini kita akan beranjak kepada surah Al-Fatihah, di mana surah ini adalah surah yang sangat penting yang Allah sebut, yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW, di mana surah ini disebut sebagai Sab'ul Masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Memang prakteknya surah Al-Fatihah ini memang kita selalu baca berulang-ulang. Setidaknya bagi seorang muslim dalam satu hari dia mengulang surah Al-Fatihah sebanyak 17 kali, paling kurang. Itu seminim-minimnya seorang muslim dalam hidupnya membaca surah Al-Fatihah dalam sehari semalam tidak kurang dari 17 kali. Jadi wajar kalau kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala disebut sebagai Sab'ul Masani, sebagai surat yang 7 ayat yang diulang-ulang. Dan ulama menyebut surah Al-Fatihah ini adalah
sebagai induknya kitab. Jadi pemahaman dari Ummul Kitab ini ya, bisa juga ya, kita fahami ya, seandainya Al-Qur'anul Karim ini ya, kita peras gitu ya, kita simpulkan ya, di dalam satu surat, maka sesungguhnya apa yang ada di dalam Al-Qur'an ini termaktub semuanya. Intisarinya itu ada di dalam surah Al-Fatihah. Jadi intisari Al-Quran ini kalau kita peras-peras ya, itu semuanya ada di dalam surah Al-Fatihah. Dari mulai ayat pertama hingga ayat yang terakhir. Dan surah Al-Fatihah ini kalau kita lihat ya, berjenjang begitu kan. Dimulai dari dengan kalimat Allah ya, menyebut nama Allah, lalu kemudian memujinya ya, sampai kemudian pada akhir ayat ya, kita minta perlindungan ya dari Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesesatan. Nah, ya. Jadi kalau kita lihat memang itulah ya jenjang kehidupan kita ya, bagaimana dalam keseharian kita mendawamkan ya, mengingat Allah Subhanahu wa taala, menyebut namanya dalam setiap gerak-gerik kita. Kemudian bagaimana kita selalu mengedepankan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Bagaimana kemudian kita mengedepankan sifat Rahman dan Rahim ya Allah Subhanahu wa taala, kita kita jabarkan dalam keseharian kita. Ya Allah Maha Rahman, Maha Rahim, maka kita kepada makhluk ya berusaha menjadi pribadi yang juga pengasih dan penyayang. Nah, jadi itulah ya kalau kita perhatikan bagaimana surah Al-Fatihah itu disebut sebagai Ummul Kitab. Nah, kalau diperas lagi surah Al-Fatihah itu menurut para ulama itu ada di dalam ayat yang pertama ya, pada kalimat basmalah ya, Bismillahirrahmanirrahim. Karena kalimat basmalah itu sendiri kalau ditafsirkan luas ya, sahabat hadirin, kajiannya juga cukup mendalam. Diperas lagi ya, maka kalimat basmalah itu intinya ada pada kalimat Allah. Nah, inilah ya pangkal kehidupan kita, di mana semuanya berawal dari kalimat Allah. Di dalam surah An-Nur ditegaskan ya, bahwa kalimat Allah, bahwa Allah adalah nurus samawati wal ardh. Allah itu adalah cahaya langit dan bumi. Nah, jadi kalau cahaya ini kalau di dalam ilmu sains kita sebut sebagai energi. Jadi sumber energi di alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait dengan surah Al-Fatihah ini, sahabat hadirin yang dirahmati Allah ya, sebagaimana yang biasa ya dijelaskan oleh para asatid ya, para guru ya, kita terkait dengan surah Al-Fatihah ini ya, semuanya sepakat bahwa surah Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat ya. Cuman persoalannya ada yang memasukkan basmalah sebagai ayat pertama, ada juga yang tidak. Nah, jadi ada yang memulai surah Al-Fatihah itu dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim, tapi ada juga yang kemudian menyebut ya surah Al-Fatihah itu berawal dari kalimat hamdalah ya, alhamdulillahirabbil alamin, itu ayat pertama. Tetapi kalau kita lihat dari mushaf-mushaf yang beredar terutama mushaf Utsmani, itu termaktub bahwa surah Al-Fatihah dimulai dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Karenanya kemudian ya di sini ada perbedaan pendapat. Ala kulli hal ya, saya pribadi lebih sepakat ya dengan apa yang ada di dalam mushaf Utsmani, bahwa surah Al-Fatihah ini dimulai dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Karena memang kalimat basmalah ini, kalimat bismillah ini adalah kalimat yang agung, yang dalam kesehariannya ya Rasulullah SAW sangat menekankan ya. Bahkan ketika sahabat melakukan berbagai aktivitas gitu ya, itu selalu diingatkan dengan kalimat basmalah ya. Bahkan kalimat basmalah ini ya menjadi doa ya bagi setiap kita di dalam memulai berbagai aktivitas ya. Dan itu ada keberkahan tersendiri ya sahabat hadirin, bagaimana kita mengawali aktivitas kita dengan sekurang-kurangnya dengan kalimat basmalah ya. Kalimat basmalah ini menjadi doa
gitu kan. Dimana pada intinya ya, ketika kita mengawali segala amalan, segala perbuatan kita yang baik-baik ya, dengan kalimat basmalah ya, kita menyertakan Allah di dalam aktivitas tersebut ya, dimana harapannya adalah ya dengan menyertakan Allah di dalam aktivitas kita, maka apa yang kita kerjakan menjadi kebaikan, menjadi berkah ya. Kalau makan ya makannya jadi menyehatkan ya, tidak jadi penyakit. Kalau kita bekerja ya kerjanya menjadi ibadah ya, hasilnya menjadi berkah ya, gajinya kah atau juga mungkin upahnya atau juga mungkin penghasilannya ya menjadi berkah ya bagi diri dan keluarganya ya. Sehingga kemudian inilah ya yang melandasi kenapa begitu agungnya kalimat basmalah yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Fatihah. Nah, sahabat hadirin yang dirahmati Allah di manapun Anda berada, ya, di dalam surah Al-Fatihah ini, ya, sebagaimana yang saya sebutkan, ya, ada 7 ayat, ya, dimulai dari basmalah, kemudian diakhiri dengan kalimat waladhdallin. Bagi mereka yang menyebut surah Al-Fatihah berawal dari ayat hamdalah, ya, dari kalimat alhamdulillahirabbil alamin, maka 7 ayatnya ini dipenggal di ayat yang terakhir. Ya, jadi ada wakafnya itu kan, sehingga 7 juga begitu ya. Kemudian ini akan mempengaruhi cara membacanya. Mengawali tadabbur surah Al-Fatihah ini ya kita baca terlebih dahulu apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih ya, lagi Maha Penyayang. Maliki yaumiddin, ya, dialah Allah ya, sang pemilik hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, ya. Bimbinglah kami ke jalan yang lurus ya Allah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan jalan mereka yang diberkahi dan bukan pula jalan orang yang tersesat. Shadaqallahul azim. Jadi itulah ya 7 ayat dari surah Al-Fatihah. Ya, adapun yang membaca yang menyebut bahwa surah Al-Fatihah dimulai dari kalimat alhamdulillahirabbil alamin, maka penggalannya adalah di ayat yang ke-7, ya, di ayat yang terakhir, di mana ayat yang ke-6-nya adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, di mereka wakaf, yaitu dianggap satu ayat. Kemudian penggalan berikutnya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu ayat yang ke-7. Yang ya bagi saya pribadi itu tidak jadi masalah ya, apakah mau menyebut ya dari alhamdulillah dulu atau dari bismillah dulu, tidak masalah. Tapi umumnya semua orang ya mengenal kalimat basmalah ya. Jadi tidak ada yang mempersoalkan hal itu. Nah, sahabat hadirin yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, ya, begitu agungnya untayan kata di dalam surah Al-Fatihah ini, ya, banyak ya, orang-orang yang bukan Islam ya, ketika mereka membaca untayan kalimat di dalam surah Al-Fatihah itu terkagum-kagum ya. Di samping memang ya Al-Fatihah ini juga memiliki keutamaan ya, keutamaan yang besar sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ya. Yang pertama jelas bahwa surah Al-Fatihah ini menjadi surah wajib yang harus kita baca di dalam salat kita. Makanya Rasulullah mengatakan la sholata, tidak dihitung tidak sah sholatnya ya, kalau seseorang itu tidak membaca surah Al-Fatihah di dalam setiap sholatnya, di dalam setiap rakaatnya. La sholata biman la bifatihatil kitab ya, tidak dinilai sebagai sholat kalau dia tidak membaca surah Al-Fatihah. Maka surah Al-Fatihah ini menjadi surah yang wajib kita hafal. Ya,
mau tidak mau ini mandatori, ya. Makanya bagi seorang yang kemudian mu'alaf ya atau menjadi muslim, surah pertama yang harus diajarkan ya untuk dihafal adalah surah Al-Fatihah. Karena surah ini ya wajib untuk dia baca di dalam sholatnya. Ya. Kalau dia tidak hafal Fatihah maka sholatnya tidak sah. Apalagi kita mungkin ya yang Islamnya sudah lama itu, Islamnya sudah dari kecil. Nah, ini menjadi sangat satu hal yang tidak bisa diabaikan, dibantah, ya direnteng-entengkan untuk membaca surah Fatihah. Ya, makanya ini penting juga bagi kita ya Anda sahabat iDream ya, untuk mengecek ya kualitas bacaan surah Al-Fatihah dari keluarga kita. Ya, mulai dari diri kita dulu ya, datanglah kepada ustadz, kepada guru ngaji yang untuk mengecek surah bacaan surah Al-Fatihah. Ya. Dari awal sampai akhir, sampai betul-betul kata ustadz kita, kata guru kita sudah sah, sudah bagus, sudah benar. Nah, ya. Baru kemudian ya bacaan yang sudah kita kuatkan tadi kita ajarkan kepada keluarga kita, mulai dari istri kita dulu ya, cek bacaan istri kita dari surah Al-Fatihah, dari kalimat basmalah sampai terakhir sudah betul belum ya makhraj hurufnya gitu kan, karena ya, di dalam bahasa Arab ya perbedaan salah sebut ya, satu huruf itu maknanya bisa fatal gitu kan. Ya. Maknanya bisa berubah ya, walaupun kita tidak menyengajanya. Makanya kemudian ini sangat penting ya untuk kita memastikan ya kualitas bacaan surah Fatihah kita baik ya. Ajarkan kepada anak istri kita, lalu kemudian sudah istri kita sudah bagus ya, cek kualitas bacaan anak-anak kita. Ya, sehingga kemudian ketika mereka sholat ya sholatnya sah gitu. Dalam hal ini saya dulu pernah ya ketika awal-awal belajar ya di universitas ya, itu saya berteman ya dengan seorang seseorang ya dia dari orang Mesir ya. Ya, kemudian satu hari ya beliau meminta saya menjadi imam gitu kan. Ya sebetulnya berat juga itu kan, karena yang minta ini orang Arab ya. Tapi karena diminta itu kan, ya iya kan. Selesai sholat yang dikomeni apa? Fatihah kamu kurang benar, ya, terutama pada lafal ain katanya. Jadi harusnya kamu bisa bedakan antara ain dengan alif ya, karena maknanya beda itu kan. Dari situ kemudian saya menyadari wah betapa pentingnya ya, kita menguasai atau mampu melafalkan surah Al-Fatihah dengan benar. Jadi ini yang harus menjadi motivasi kita ya bagi sahabat iDream. Jadi nggak usah kemana-mana dulu gitu kan, ya nggak usah ke surah-surah yang lain dulu ya. Pastikan dulu surah Al-Fatihah ini kita hafal, ya. Kita hafal dengan benar. Kemudian kita mengucapkannya dengan baik ya. Ya, sehingga kalau surah Al-Fatihahnya sudah benar begitu kan, kalaupun jadi imam enak. Jadi imam di mana aja enak, karena bacaan dalam sholat berjamaah ya, bacaan imam itu, bacaan makmum itu ditanggung oleh bacaan imam. Anda bisa bayangkan ya, menjadi imam itu bukan hal yang mudah ya, bukan hal yang ringan. Menjadi imam sholat itu tanggung jawabnya besar ya, makanya ada kriterianya ya. Dalam hadis Rasulullah SAW menegaskan ya, yang berhak menjadi imam sholat itu adalah mereka yang fasih. Yang diutamakan yang pertama fasih, bacanya benar begitu kan. Jadi sedih juga kalau kemudian kita sholat dia di masjid ternyata bacaan imamnya tidak fasih ya. Gimana gitu rasanya ya. Dan Anda yang memang selalu jadi imam ya harus ngoreksi gitu kan, cek dulu lah ya. Coba tanya, kalau nggak mau ke jamaahnya ya tanyalah ke gurunya ya, saya ini jadi imam ya, di kampung saya disuruh jadi imam, Ustadz, Kiai, ya, Gus gitu ya, tolong simak bacaan surah Al-Fatihah saya sudah benar belum gitu kan. Sehingga
Di akhirat nanti hisab kita ringan. Nah, begitu kan. Nah, kita bayangkan kalau selama hidup kita ya kemudian kerjanya sebagai pengurus masjid begitu kan. Ya. Rajin mengimami sholat, ternyata kualitas bacaan Fatihah kita tidak benar begitu kan. Sementara imam itu menanggung bacaan makmum. Nah, ya. Nah, tentu ini akan jadi masalah. Nah, jadi jangan segan, jangan malu untuk kemudian memperbaiki atau mengecek kualitas bacaan surah Al-Fatihah kita. Saya dulu waktu yang mondok ya itu, ya. Waktu mondok, waktu kuliah yang dites, yang diuji betul-betul surah Al-Fatihah. Ya. Dulu ada mata kuliah ya, tahfizul Quran, yang menghafal Al-Quran. Ya, dosen saya itu yang pertama dicek Fatihahnya dulu. Ulang lagi ya dari basmalah sampai waladhdallin. Dia tasmi' betul, dia simak betul. Bacaan demi bacaannya barulah dia kemudian boleh pas ya lulus ya. Wah, ketika Ustaz bilang lulus alhamdulillah banget gitu kan. Rasanya gimana gitu. Inilah ya sahabat iDream, bagaimana kita tidak meringankan pentingnya menguasai kualitas bacaan surah Al-Fatihah kita. Nah, surah Al-Fatihah ini ya sebagaimana yang termaktub dalam Mushaf Utsmani diawali dari kalimat basmalah. Sebagaimana yang saya ulas tadi, ya kalimat basmalah ini adalah kalimat yang sangat agung. Bahkan Rasulullah SAW yang mengajarkan kita umatnya untuk melakukan segala kebaikan diawali dengan kalimat basmalah. Nah, ya. Keluar rumah ya doanya Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Kalimat Bismillah. Bahkan kalau makan ini ya, ketika ada makan bersama ya, maka Rasulullah SAW akan mengatakan kepada para sahabatnya, kullu bismillah. Ya, makanlah dengan kalimat bismillah. Nah, jadi baca dulu bismillahnya, baru kemudian makan. Nah, ini yang kemudian harus kita pahami betapa agungnya kalimat basmalah ini. Ya. Dari sini juga ya, kita harus memotivasi diri kita untuk ya, melakukan banyak hal di dalam aktivitas keseharian kita dengan kalimat basmalah. Kita sebagai karyawan misalnya di kantor ya, sampai di kantor sebelum kita melakukan kerjaan kantor ya, sebelum komputernya dinyalain ya, atau kemudian sebelum gerai dibuka kalau pedagang ya, atau sebelum kompor dinyalakan kalau yang usahanya masak gitu atau kuliner ya. Awali dengan kalimat basmalah bismillah. Nah, makin banyak ya kita ucapkan makin bagus. Insyaallah makin berkah apa yang kita kerjakan. Ya, kalau tukang gorengan itu ya, saya suka lihat tukang gorengan kan bagus ya, setiap mencelupkan satu gorengan dia baca satu bismillah ya. Diambil misalnya tempe ya bismillah, kan gampang ya. Pisang bismillah. Oh, gimana enggak jadi berkah itu dagangan. Apalagi kalau kemudian itu dilakukan oleh ibu ya. Anda para istri di rumah begitu kan ya. Melakukan semua kegiatan aktivitas ya dari awal bangun tidur sampai tidur lagi selalu disertakan bismillah. Ini luar biasa. Yakinlah bahwa apa yang akan Anda kerjakan akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, masaknya selalu diingin kalimat bismillah. Ya, nyuci kalau bicara masak dulu lah ya. Dari mulai nyuci bahannya ya diawali dengan bismillah. Kemudian menggorengnya, menumisnya, memasaknya diawali dengan kalimat bismillah. Wah, enggak kebayang ini bagaimana kualitas ya, masakan yang disajikan dengan situasi seperti itu. Kalau apalagi beresin baju, wah ya. Ini juga luar biasa ya. Kalau ibu di rumah kebetulan tidak ada khadimah atau pembantu atau asisten, misalnya saya di rumah begitu ya. Tidak ada asisten, tidak ada pembantu, semua kita kerjakan oleh anggota keluarga itu. Ibu-ibu kalau misalnya ada gosok baju gitu kan, ada 10 lembar ya, setiap lembarnya dibaca basmalah kan 10 kali kita mengucapkan basmalah. Itu dari pakaian ya, tadi masak pakaian. Belum lagi beres-beres rumah gitu ya, belum lagi nanti ngemong anak ya, nyuapin anak ya.
Kalau selalu diingatkan dengan kalimat basmalah, kalimat bismillahirrahmanirrahim, maka insya Allah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala akan turun ya, ke rumah kita. Nah, ini pentingnya. Kalau kita baca ya di tempat pekerja kita, maka insya Allah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala akan turun ya, di tempat kita bekerja. Kalau kita dagang ya punya lapak ya, setiap aktivitas kita di lapak kita sertakan kalimat basmalah, maka insya Allah lapak kita menjadi lapak yang Allah berikan keberkahan. Nah, bisa jadi nanti kalau ada musibah, kebakaran atau apa, kita selamat. Ya, kan banyak cerita begitu ya. Ya, satu deret ya, terbakar, ada yang utuh, ada yang aman. Nah, itu rumah ya, tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada seorang ulama namanya Syekh Sya'rawi ya, Syekh Mutawalli, Syekh Sya'rawi Al-Mutawalli ya. Syekh Mutawalli Sya'rawi, maaf. So, beliau sudah meninggal ya, ulama besar ini di Mesir ya. Beliau pernah mengajarkan kepada murid-muridnya ya, kepada jamaahnya ya, cara minumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi minumnya ya Rasulullah itu, kata Syekh Sya'rawi ini, dibagi menjadi sekali minum itu 3 tegukan. Nah, jadi Rasulullah itu kalau minum 3 tegukan. Setiap tegukan diiringkan dengan, diawali dengan kalimat basmalah, diakhiri dengan kalimat alhamdulillah. Jadi kalau mau minum, ya, minumnya itu jangan 1 teguk, ya, tapi dibagi menjadi 3 teguk. Ya. Sebelum minum baca Bismillah. Ya, Syekh Sya'rawi mengajarkan begini, baca basmalah, Bismillah, ya. Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Kemudian selesai minum, alhamdulillah. Kemudian minum tegukan kedua, Bismillah. Ya, lalu kemudian selesai meneguk, alhamdulillah. Tegukan ketiga juga sama. Maka kata Syekh Sya'rawi ya, kalau itu kita lakukan, maka insya Allah ya, selagi air yang kita minum itu masih ada di tubuh kita, selagi itulah Allah akan menjaga kita dari kemaksiatan. Nah, itu Syekh Sya'rawi mengatakan seperti itu. Jadi ini menunjukkan betapa agungnya kalimat basmalah. Ya. Lalu kemudian yang kedua, alhamdulillahirabbil alamin ya, segala puji bagi Tuhan ya, bagi Allah Tuhan semesta alam. Ayat ini ya, kalimat ini juga kalimat yang agung. Nah, di mana dengan kalimat inilah ya kita menyatakan bahwa tidak ada yang berhak mendapatkan pujian ya, di alam semesta ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, dialah Allah Tuhan yang layak menyandang segala pujian ya. Jadi kalau ada pujian-pujian, ya, kebaikan-kebaikan, ya, kekaguman-kekaguman, pujaan-pujaan, maka yang lebih berhak menyandang itu semua adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya selain Allah tidak punya kekuasaan, tidak memiliki kemampuan apapun. Ya. Kalau dalam bahasa Al-Qur'annya lastum ala syai', ya, kamu tuh nggak punya apa-apa, nggak ada saham sedikit pun. Ya, atas penciptaan langit dan bumi. Ya, karena yang berkuasa, yang punya saham itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ke dalam hal ini ya, kalau kita dipuji orang, nah, ya, ini salah satu yang penting juga kita ketahui ya, ketika kita mendapatkan pujian ya karena kebaikan ya, karena keistimewaan yang kita sandang, kita miliki, maka balaslah pujian itu dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Ya, artinya apa? Kita membalikan pujian itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, aduh cantik sekali ya. Atau tampan sekali ya, aduh pinter banget ya gitu. Maka ketika kita mendengar pujian itu, ucapkan langsung alhamdulillahirabbil alamin. Satu ya tanda syukur juga ya, kita diberikan anugerah kebaikan itu. Yang kedua ya kita membalikan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingatkan diri kita dengan kalimat itu bahwa sesungguhnya pujian yang dilontarkan orang kepada kita ya, penyebab utamanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak menjadi pribadi yang sombong. Nah, itu. Dipuji orang ketampanan kita, sadar kita ya, ketampanan ini milik Allah Subhanahu wa taala, dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sungguh miris kita hari ini kita lihat ya, banyak orang yang bangga ya dengan ketampanan dan kecantikannya, lalu kemudian dipamer-pamerkan, ya, bahkan itu dijadikan sebagai sumber kemaksiatan. Padahal yang memberikan ketampanan kecantikan itu adalah Allah Subhanahu wa taala.
Maka alangkah mirisnya kalau kemudian itu dijadikan sebagai alat untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini harus kita sadari ya. Jangan sampai seperti itu. Ya. Karena kalau Allah mau ya, apa yang ada pada diri kita, kebaikan-kebaikan yang kita rasakan sekarang, dengan mudah Allah akan membalikan. Dengan mudah Allah akan membalikan. Enggak susah-susah bagi Allah. Untuk membuat kita tidak tampan dan tidak cantik mudah bagi Allah. Tidak susah. Untuk mencabut kemewahan ya, kesejahteraan yang kita miliki tidak susah bagi Allah. Kasih aja virus yang kecil ya. Virus corona itu ya. Hilang itu. Ya, berapa banyak orang kemudian bangkrut usahanya gara-gara corona ya. Berapa banyak orang yang kemudian kehilangan penghasilannya gara-gara corona. Ya, mudah bagi Allah. Ya, dulu ada cerita ya di mana itu? Di Nepal ya, ada seorang artis ya, artis wanita ya, dikenal dengan kecantikannya. Lalu kemudian karena memang artis gitu ya, semuanya senang. Politisi, pengusaha, ya, selebritis ya. Pada pengen dekat lah gitu ya. Ingin diakui sebagai teman, kawan gitu kan, foto bareng apa gitu ya. Sampai satu ketika kemudian dia kecelakaan. Setelah kecelakaan, qadarullahnya sakit, lumpuh gitu ya, nggak bisa bangun. Kemudian ada bagian yang lainnya yang juga bermasalah ya. Sampai akhirnya kecantikannya hilang karena badan itu kurus, ya. Kurus tinggal tulang aja. Pokoknya 180 derajat deh ya penampakan itu. Dari yang cantik si cantik-cantiknya lalu kemudian jadi seperti itu. Maka dengan seketika itu kan nggak perlu lama ya, hanya waktu hitungan bulan kemudian orang-orang ya yang dulu dekat ingin diakui sebagai teman itu hilang ya, nggak tahu kemana. Gitu. Pada di saat itu ya si artis ini memerlukan bantuan. Butuh bantuan teman-temannya, tapi nggak ada yang hadir, nggak ada yang mau membantu, hilang semua. Ya, jadi dari sini ya kita harus menyadari ya kalau Allah Subhanahu Wa Taala menginginkan maka apa yang ada pada diri kita akan Allah angkat, akan Allah hilangkan dengan mudah. Makanya kemudian ketika kita mendapatkan kebaikan, mendapatkan kenikmatan apapun itu, maka yang berhak kita puji atas kenikmatan dan kebaikan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah ya membaca kalimat hamdalah. Kemudian ayat yang ketiga Ar-Rahmanir Rahim. Ya. Allah itu bersifat Rahman dan Rahim. Ya. Maha pengasih lagi penyayang. Ya. Ya, ada yang menafsirkan bahwa kalimat Rahman ya, hanya itu juga diberikan kepada Allah kepada semua makhluknya. Bahwa siapapun ada di semesta ini ya, mau kafir mau beriman ya, dia akan mendapatkan rahman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makannya tidak Allah ganggu, bahkan dikasih makan enak begitu ya. Oksigennya tidak disekat begitu kan, tetap Allah beri di oksigen sampai ajalnya datang begitu kan. Matahari tetap Allah kasih cahaya gitu. Kesehatan Allah bagi. Itu rahman-Nya Allah. Kalau dia berusaha untuk mendapatkan apa yang dia mau, dia akan dapatkan. Itu rahman-Nya Allah. Tapi ketika berbicara rahimnya Allah Subhanahu wa taala, sayangnya Allah ini hanya diberikan kepada hamba-hambanya. Ya kayak kita lah gitu ya, punya anak begitu kan. Kalau baik kita kasih siapa aja baik begitu kan. Ya, tapi kalau berbicara sayang, maka sayang itu hanya kita tujukan kepada anak-anak kita, kepada istri kita, kepada orang yang dekat dengan kita ya secara personal. Nah itulah ya bedanya Rahman dan Rahim. Dan ini yang kemudian harus kita sadari betapa Allah Subhanahu wa taala itu ya memiliki sifat dan Rahman, memiliki sifat dan Rahman dan Rahim dalam segala hal. Ya, dan kalau kita perhatikan bagaimana ajaran Islam ya, Islam ini pangkal ajarannya adalah ajaran kasih sayang. Makanya kalau dalam ibadah kurban sekalipun kan ekstrim ya, kurban itu menyembelih ya, menyembelih hewan ya. Maka Rasulullah SAW menegaskan ya, ini sebagai bentuk rahman dan rahimnya ya Allah Subhanahu wa taala ya, kita diperintahkan menyembelih itu dengan cepat ya. Bahkan alat sembelihnya pisaunya harus tajam
Jadi tuntas, gitu ya. Tuntas cepat, dan tidak ada kesan menyiksa. Ini menunjukkan betapa Islam ini adalah ajaran yang didasari oleh sifat Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang keempat Allah Subhanahu wa taala berfirman Maliki yaumiddin. Nah, di sini ada yang membacanya panjang ya mimnya Maliki yaumiddin, ada yang membacanya pendek ya Maliki yaumiddin. Nah, sebetulnya walaupun berbeda makna tetapi kurang lebih esensinya sama, substansinya sama ya. Ya, kalau ma-nya panjang ya Maliki yaumiddin ya dimana sebagai penguasa. Kalau Maliki yaumiddin disebut dimana sebagai raja. Sebetulnya raja dan penguasa kan kurang lebih sama ya. Dialah Allah ya, penguasa atau raja di hari pembalasan. Nah, ini juga harus menjadi sebuah kesadaran bagi kita. Ketika nanti kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumul mahsyar, maka tidak ada yang mampu memberikan pertolongan kepada kita sedikit pun selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mampu memberikan penjagaan ya, perlindungan di hari kiamat nanti kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, asli kalau kita nanti berhadapan dengan Allah di yaumul mahsyar ya, hanya Allah lah tempat bergantung semuanya. Kalau hari ini mungkin kita merasa tenang ya karena kita punya suami, ya. Oh ada anak gitu kan yang menemani kita. Oh ada orang tua yang menafkahi kita gitu. Ya, sehingga ketergantungan kita kepada Allah berkurang. Nah, kan itu kita lihat kadang-kadang kan orang begitu ya. Merasa tenang ya ketika dilihatnya dompetnya penuh, rekeningnya full gitu ya. Tapi ketika itu tidak ada ya, mulai gelisah. Nah, tapi bagi orang yang menyadari kalimat ini ya Maliki yaumiddin itu Maliki yaumiddin, maka sesungguhnya yang menenangkan, menenteramkan dirinya dalam segala hal, dalam segala keadaan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dia cek bukan sekelilingnya. Ya. Bukan isi dompetnya yang dia cek hatinya. Adakah hati di dalam hati ini bersemayam kalimat Allah? Adakah hati ini bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya? Adakah hati ini betul-betul cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu yang dia cek. Ketika dia rasakan hatinya penuh dengan keimanan kepada Allah, maka ketentraman akan muncul. Ya, enggak gelisah gitu ya. Persis seperti tidak gelisahnya orang yang tenang kalau lihat dompetnya penuh gitu ya. Happy aja gitu bawaannya, dompetnya penuh gitu ya. Maka orang yang beriman, orang yang memiliki ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan tentram ketika merasakan imannya penuh di dalam dadanya. Lalu di ayat berikutnya, ayat yang kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kesadaran ya akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini dari mulai kita ada sampai nanti kita dibangkitkan. Kemudian kita kita curahkan ya, kita jabarkan di dalam keseharian kita. Maka kesadaran kita akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu menggiring kita untuk menggantungkan kehidupan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat berikutnya disebutkan iyyaka na'budu, ya, hanya kepadamu-lah ya Allah kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu-lah ya Allah kami meminta pertolongan. Nah, ini yang kemudian harus dijadikan prinsip dalam kehidupan kita ya. Bahwa di dalam kehidupan kita, dalam hati kita ya, dalam kesadaran kita ya, yang kita sembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang membuat kita tentram hanyalah Allah Subhanahu wa taala ya, bukan isi dompet, bukan isi rekening, bukan pula siapa yang ada di sisi kita, apakah pasangan, orang tua atau anak kita. Yang membuat kita tenang adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan karena itu kemudian ketika ada kesulitan, kesusahan, harapan, maka kepada Allah lah kita kemudian menggantungkan harapan itu. Ya, ada seorang syekh ya, kalau nggak salah ini syekhnya adalah Syekh Yasin Al-Fadani ya, ulama besar di Saudi ya, dia turunan Minang ya,
Sumatera Barat. Ya, beliau mengatakan orang tuanya orang tua beliau itu mengajarkan ya, kamu kalau ada hajat, ada permintaan atau ada keinginan, minta dulu kepada Allah. Misalnya pengen apa nih ya, pengen makanan, pengen pekerjaan, pengen apalah, ada keinginan apapun, maka berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian sampaikan itu ke bapak. Gitu ya. Dari kecil tuh. Saya pengen beliin mainan, ya minta dulu sama Allah. Ya Allah, saya ngelihat mainan itu bagus, saya pengen punya mainan itu ya Allah. Nah, setelah berdoa begitu, baru dia ngomong ke bapak, boleh nggak minta uang? Ceritalah gitu. Itu yang diajarkan. Kalau belum berdoa, maka orang tua tidak akan memberikan wasilah, tidak akan menjadi wasilah atas permintaannya. Maka kemudian beliau tumbuh menjadi orang yang saleh, di mana kemudian segala sesuatu ya, hajat dalam hidupnya digantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang beliau menjadi ulama besar. Jadi ini merupakan gambaran bagaimana seorang hamba yang menyadari keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian kemuliaan itu ya, pengakuan itu dia jabarkan di dalam keseharian dia dengan cara berdoa, meminta ya, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang ke-6, ihdinas shiratal mustaqim ya. Nah, setelah ya, kita menyadari bahwa Allah lah tempat bergantung kepada kita, Allah lah kemudian menjadi tempat bagi kita untuk memohon pertolongan ya. Dalam surah Al-Baqarah disebutkan ya, wasta'inu bisabri wassalah ya, jadikanlah sabar ya. Sabar ini kan sifat yang diwajibkan Allah ya, dan juga salat sebagai penolongmu. Nah, salat itu adalah bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam salat itu kita ada kalimat-kalimat yang kita baca yang isinya kita meminta pertolongan kepada Allah. Nah, ya. Maka di ayat berikutnya ihdinas shiratal mustaqim ya, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditujukan kepada jalan yang lurus ya. Karena pada hakikatnya yang membengkokkan kita dari Allah Subhanahu wa taala itu banyak. Itu tadi ya, suami bisa jadi sekutu kita ya dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Istri juga bisa jadi menjadi sekutu kita dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak juga sama ya. Berapa banyak anak orang yang kemudian melupakan Allah gara-gara anaknya, melupakan Allah gara-gara suaminya, melupakan Allah gara-gara istrinya, melupakan Allah gara-gara orang tuanya, gara-gara atasannya. Ya, banyak sekali yang akan menyelewengkan kita, membengkokkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita minta kepada Allah, ihdinas shiratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ya Allah kepada jalan yang lurus, lurusnya kepadamu, lurusnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah kau beri nikmat. Apa nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada manusia? Al-Qur'anul Karim. Ya. Maka di dalam wahyu yang terakhir ya, disebutkan ya bahwa Allah sempurnakan nikmat kepada Nabi Muhammad. Ya, nikmat apa yang kita sempurna? Ya nikmat turunnya wahyu itu. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Ya. Ya, pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu. Ya. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah aku cukupkan nikmatku kepadamu. Nikmat apa yang Allah cukupkan? Kalau nikmat makan, Rasulullah masih makan ya, sampai beliau wafat. Tapi Allah cukupkan dulu nikmat turunnya wahyu, Al-Quran. Nah, itu ya. Maka kalau kalimat shiratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu orang-orang yang telah kau beri nikmat adalah orang-orang yang memang memahami Al-Quran. Ya, kalau kita mau lurus kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, maka kita minta ya pertolongan, petunjuk ya, jalan sebagaimana jalan orang-orang yang dianugerahkan pemahaman terhadap Al-Quran. Jalannya para ulama ya. Ghairil maghlubi 'alaihim waladdallin, ya, bukan jalan orang yang kau murkai ya. Dan bukan juga jalan orang-orang yang tersesat. Sebagian ulama menyebutkan al-maghdub di sini merujuk kepada Yahudi ya. Kemudian yang tersesat ya, ad-dhalin ya, ini adalah orang-orang Nasrani.
Tetapi tidak disebutkan gitu dalam Al-Quran siapa-siapanya begitu kan. Tapi kalimat ini menjelaskan yang dimaksud kalimat mereka yang dimurkai, yang tersesat adalah mereka yang betul-betul mengabaikan Al-Quran. Ya. Berapa banyak orang yang sekarang ya ngakunya Muslim tetapi kemudian tidak paham isi Al-Quran. Ya, mengakunya Muslim tetapi kemudian yang dikaji, yang didalami bukan Al-Quran, tetapi yang lain-lain. Ya. Ya, casingnya majelis taklim tapi isinya tidak di dalamnya ada ayat-ayat Allah dibacakan. Nah, bagaimana kemudian ya majelis-majelis seperti ini kemudian menjadi petunjuk pembimbing kepada jalan yang lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian isinya ya, pembahasannya bukan tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an. Padahal seorang muslim itu ya untuk meningkatkan iman ya, dia diikat dengan kalimat dengan Al-Quran ya, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Anfal kan, bahwa iman itu kan naik turun. Maka kata Allah Subhanahu wa taala ya, ciri orang yang beriman itu adalah wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat kami, maka bertambahlah iman mereka. Nah, inilah pengikat sebetulnya. Jadi kalau kita mau menambah kualitas iman, maka hadirlah majelis-majelis yang di dalamnya ada Al-Quran, dipahami, dikaji, ditadaburkan. Nah, ini kita harus pahami. Dan berapa banyak pula orang yang kemudian tersesat. Ya. Ada juga orang yang ngakunya mengkaji Al-Quran, tetapi kemudian ujung-ujungnya dunia. Nah, ya. Banyak yang begitu kan. Ya, baca ini baca itu biar kaya misalnya. Nah, ini bagi saya tidaklah lurus kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi bengkok ya. Harusnya kita beribadah ini lurus kepada Allah, tapi kemudian jadi bengkok kepada dunia, kepada harta, kepada jabatan, kepada kedudukan. Ya. Apalagi sekarang musim pemilu gitu ya. Nah, ini tidak boleh terjadi pada diri kita. Ini yang kita minta kepada Allah supaya kita diberikan petunjuk kepada jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang memahami Al-Quran. Bukan sebaliknya orang-orang yang tersesat dari Al-Quranul Karim. Itu sahabat yatim yang dirahmati Allah yang mungkin bisa saya sampaikan, yang mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi ilmu bagi kita semuanya terkait dengan tadabbur surah Al-Fatihah ini. Ya sebetulnya ini sangat ringan ya apa yang saya sampaikan ini. Karena kalau kita baca kaji satu-satu ayatnya itu luas ya, bisa kemana-mana pembahasannya. Tapi ya karena kita hanya mentadaburi ya, kita ambil poin-poin penting ya, pelajaran apa yang sebetulnya bisa kita ambil dari surah Al-Fatihah ini. Mudah-mudahan bermanfaat, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah semata-mata lahir dari kealfan dan kelapan saya pribadi. Saya bikin pamit undur. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.